Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Abang Jus di channel Gebang Gidiu. Pada kesempatan video saya kali ini, izinkan saya berbagi ya cara setting Mikrotik RB750GR3 teman-teman. Jika teman-teman yang pemula, tonton simak video ini ya sampai selesai untuk konfigurasi Mikrotik RB750GR3 untuk voucheran ya yang sudah master. Mohon maaf ya. Oke, teman-teman. Di sini ya untuk IP ISP1 teman-teman, ISP1 ya yang sumber internetnya itu bisa macam-macam ya. Ada yang dari IndiHome maupun STB OpenWRT. Dan kebetulan pada kasus saya teman-teman, itu saya menggunakan ISP yang sumber internetnya itu dari STB OpenWRT ya, dengan IP default atau IP gateway-nya itu 192.168.1.1 ya. Kalau kita lihat atau kita cek di sini teman-teman, 192.168.1.1, maka akan kebuka seperti ini ya. Ini IP gateway dari STB OpenWRT teman-teman. Nah, untuk lokal komputer saya akan gunakan IP 192.168.3.1. Ini terserah ya, teman-teman buat sendiri untuk IP-nya. Bisa 2, bisa 10, bisa 9 dan macam-macam ya. Ini jadi teman-teman silakan catat ya, dibuat sendiri untuk IP lokal atau IP komputernya. Lalu untuk IP hotspot teman-teman. Untuk IP hotspot ini juga sama ya. Ini saya buat sendiri teman-teman. Jadi teman-teman bisa ganti ya kalau tidak mau ikuti IP hotspot yang ada di video ini. Bisa 192, 168, 2.1 dan macam-macam ya. Di sini saya pakai 10.10.1 teman-teman. Nah, untuk yang ini teman-teman yang pada ada gambar ya teman-teman, ini saya akan buat topologinya teman-teman. Nah, untuk ISP1 ya, ISP1 yang sumber internet nanti akan colokin ke Ethernet 1 teman-teman, yang ini nih ya. Nah, ini ISP1 ya, ISP1 yang ini. Oke, lalu yang dari lokal atau komputer nanti ketiga ya, yang ini teman-teman. Lalu untuk hotspot ya, IP hotspotnya itu nanti di bridge ya, di IP di port 4 maupun port 5 teman-teman. Nah, untuk yang dua ini biarkan saja kosong. Jika teman-teman mau nambah ISP ya, ISP tambahan 1, misalkan 2 ISP langsung ke Mikrotik ya, 2 ISP ke 1 Mikrotik, itu teman-teman tinggal tambahin nanti ya di sini. Oke, sudah jelas ya. Oke, sekarang lanjut ke bagian settingannya teman-teman. Nah, untuk yang baru buat ya teman-teman, atau yang baru beli Mikrotik, itu biasanya untuk default IP-nya nanti kelihatan di sini ya, atau kita konekin dulu lah. Nih, ini saya kan sudah saya setting ya teman-teman, dan ini sudah saya backup ya, karena ini buat tutorial. Jadi saya perlu mereset teman-teman. Walaupun nanti teman-teman bisa reset langsung ke Mikrotik maupun dari sini teman-teman, dari Winbox ya. Kalau dari Winbox ini ke bagian sistem ya, lalu reset konfigurasi, lalu no backup ya, lalu reset konfigurasi seperti ini. Oke.
Tunggu saja, ini sedang mereset semua konfigurasi yang ada pada Mikrotik RB750GR3 ya. Baik teman-teman, setelah saya reset konfigurasi lewat tombol yang ada pada Mikrotik ya, ini berhasil terlihat lagi ya teman-teman untuk IP atau MAC addressnya, dan lihat di bagian bridge-nya juga ini full, semuanya kosong ya, seperti beli baru teman-teman. Oke, sekarang lanjut di bagian settingan tahap awal teman-teman. Yang pertama kita perlu ke bagian sistem, lalu di bagian user. Nah, untuk login ya, ini untuk login teman-teman. Ini saya akan tambah atau plus. Ini saya akan kasih nama dengan username ya. Saya kasih nama Jos ya. Lalu ini full. Lalu passwordnya saya samain Jos. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu klik apply, lalu klik OK, lalu ke disconnect dulu, lalu kita login baru teman-teman. Jos dan Jos seperti ini. Nah, sudah berhasil. Yang ini untuk adminnya bisa dihapus ya. Lalu ke bagian sistem, lalu di bagian identity ya, seperti ini. Nah, untuk defaultnya kan Mikrotik, jadi teman-teman bisa ganti ya. Misalkan saya pakai nama seperti ini, lalu klik apply, lalu oke, lalu kita ke sini disconnect lagi, maka identitinya sudah berhasil diubah teman-teman. Sekarang ke bagian interface teman-teman. Ya, di bagian interface di sini teman-teman Ether satunya, karena ini sebagai ISP ya, ISP1, jadi saya pakai ISP ya teman-teman, atau ISP umum lah, terserah teman-teman kasih nama apa. Saya kasih nama Ether1 ISP umum, lalu klik apply, lalu oke. Lalu Ether 2, karena ini belum dicolok ya sesuai dengan topologi yang tadi digambar, ini bisa untuk masa datang kalau teman-teman sudah punya modem atau ISP2 ya. Lalu ini untuk Ether 3, pilih ISP komputer teman-teman, atau lokal ya, lokal atau komputer. Jadi saya kasih nama komputer saja deh, komputer, lalu klik apply, lalu klik OK. Lalu yang Ether 4 dan 5 nya nanti ini di bridge ya, jadi kasih nama dulu, pilih hotspot teman-teman, hotspot. Oke. Oke teman-teman, sehingga seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan mengatur untuk IP dari semua port yang ada. Yang pertama kita ke bridge dulu ya teman-teman, ke IP, lalu di sini di bridge, lalu plus bridge 1 hotspot ya, bridge 1 hotspot, lalu klik OK, lalu di portnya, lalu plus tadi untuk hotspot ya, port hotspot itu adanya di Ether 4, apply, lalu di Ether 5 juga. Nah, oke, di sini sudah berhasil nih kita buat bridge ya, tapi dari semuanya yang ini nggak dapat IP. Nah, sekarang kita akan tambahkan IP-nya di bagian IP lalu address. Nah, kita tambahkan teman-teman dari semua masing-masing port yang ada. Untuk sumber internet teman-teman ya, karena di sini untuk IP gateway-nya 1.1 ya, atau kalau kita masuk ke web UI
modem itu saya pakai 1.1. Jadi ini saya pakai rank 100 ya teman-teman. 192.168.1.100 ya. Oke, lalu di bagian sini Ether ISP umum ya. Lalu ininya /24 teman-teman. Tambahkan /24 lalu klik apply. Oke, berhasil. Lalu tambah lagi plus, lalu ini IP lokal atau komputer 192.168.3.1/24. Yang ini komputer, lalu klik apply, lalu klik OK. Sekarang kita ke IP hotspot atau brick ya. 192 atau saya pakai 10.10.10.1/24. ininya bridge 1 hotspot, lalu klik apply. Nah, dari semua ini sudah berhasil teman-teman ya. Sudah berhasil mendapatkan IP, tapi belum dapat internetnya. Untuk mendapatkan internet, teman-teman masuk ke bagian IP, lalu di bagian firewall, lalu net ya, NAT. Kita ke ping dulu teman-teman. Ini kalau belum dapat internet ya, seperti ini. Nah, belum dapat ya, kita tambahkan plus, lalu out interface nya, ini sumber internetnya ke ISP1, lalu actionnya pilih masquerade. Oke, lalu klik apply. Sudah, lalu bagian IP, lalu route kita plus lagi gateway-nya 192.168.1.1 ya, lalu klik ini, lalu klik apply saja. Nah, maka akan seperti ini teman-teman. Oke, kita lihat ya, kita lihat ini sudah berhasil, ini sudah masuk sumber internetnya. Kita ping 8.8.8 teman-teman. Nah, ini sudah berhasil masuk ya, untuk internetnya sudah jalan teman-teman. Sekarang kita masuk ke bagian IP, lalu DHCP client. Oke, salah di IP, lalu DHCP server, lalu pilih DHCP setup. Kita setup untuk IP komputernya atau IP lokal, lalu next. Ini untuk DNS nya 1.1.1.0.0.1, lalu next. Oke, sudah sukses untuk IP atau DHCP komputernya teman-teman. Lalu di bagian sini kita lihat ya, di Micmon. Oke. Nah, ini belum dapat internet, kenapa? Kita lihat di bagian IP, lalu bagian sini ya. Oke, di DNS teman-teman. Oke, kita setup satu-satu dulu ya. Sekarang kita ke IP hotspot teman-teman. Setting IP hotspotnya, hotspot setup, lalu pilih bridge ya, lalu next. Waduh, lalu next, lalu ini DNS nya, lalu next lagi, lalu DNS namanya misalkan allin.net ya teman-teman, seperti ini. Lalu next, ini password admin voucher ya teman-teman, 1 2 3 4 5, terserah ya teman-teman. Oke, sudah sukses. Kalau kita lihat di sini, kita ping 8.8.8, ini sudah berhasil ya.
sudah berhasil ada koneksi internet atau sumber internet. Tapi kalau kita lihat di sini nggak ada ya teman-teman. Kita ke control panel, lalu network and internet, lalu network and sharing center, lalu ceng. Nah ini masih seperti ini, masih bingung nih. Kita ke disable dulu, lalu enable. Oke. Nanti kalau kebaca nanti no internet seperti ini. Nih seperti ini teman-teman, internet akses ya. Sudah berhasil nih. Kita ke sini, untuk IP-nya sudah berhasil ya, sudah berhasil keubah. Oke, kita lihat di sini. Nah, sudah berhasil ya teman-teman, sudah berhasil bisa untuk akses internet. Ini masih tahap tengah. Nah, sekarang kita untuk mengatur ini teman-teman, IP, lalu bagian DNS. Nah, di bagian DNS teman-teman silakan klik allow remote ya, request, lalu klik apply, lalu oke. Oke teman-teman, seperti ini. Nah sekarang kita akan mengatur jam dan waktunya. Silakan teman-teman buka Laksa 19 github.io, lalu di bagian blog ya, lalu di bagian sini ya, date dan time, lalu baca selengkapnya. Nah teman-teman tinggal ikuti saja seperti ini. Oke, kita buat script di sistem, lalu script. Kita buat script baru dengan nama date time ya, date time. Oke, sekarang ke bagian ini akan diotomatis ya. Klik apply, lalu klik oke. Oke, biarkan. Lalu buat schedule di bagian sistem lagi, sistem, lalu scheduler ya, lalu plus dengan nama date time. Oke, interval 05 ya teman-teman, yang ini 05. Oke, lalu di bagian on event ya teman-teman, ini diisi seperti ini on eventnya. Kita copy, lalu paste. Oke, paste, lalu klik apply, lalu klik oke. Nah ini sudah berwarna ya teman-teman, sudah nggak merah lagi. Lalu di bagian ketiga teman-teman, ini ya 3. Oke, di bagian 3 sistem, lalu schedule lagi, plus lagi, ini date time, startup ya. Oke, start time-nya pilih startup. Oke, intervalnya 00 semua. Lalu on event-nya ini kita copy, lalu paste, lalu klik apply, lalu klik oke. Lalu kita lihat ya tadi di bagian pertama teman-teman, di bagian script ya, script. Nah ini kenapa seperti ini, teman-teman tinggal di reboot saja. Oke, sekarang sudah berhasil teman-teman ya, sudah berhasil. Ini jamnya nggak sinkron ya teman-teman, jam komputer saya itu nggak sinkron. Oke, jadi teman-teman perlu di reboot atau setting jamnya di sini. Ini udah otomatis sih, sudah berhasil. Tinggal teman-teman buat user profile ya untuk hotspot voucherannya. Mungkin di video saya berikutnya teman-teman. Karena kalau kita buat full lengkapnya juga
akan memerlukan waktu yang lumayan lama ya teman-teman untuk settingan mic mount-nya. Intinya ini sudah berhasil ya. Kalau kita ke sini juga ke IP atau ke gateway-nya STB OpenWRT atau modem, itu berhasil teman-teman. Berhasil ya, sudah bisa teman-teman. Oke, jangan lupa di bagian IP lalu DHCP kliennya ini jangan ada ya, karena pilih ini. Oke, sudah berhasil teman-teman, sudah berhasil setting mikrotik dasar ya menggunakan ISP1 yang sumber internetnya itu bisa dari IndiHome maupun STB OpenWRT. Di video saya selanjutnya saya akan setting mic mount-nya teman-teman. Bye bye.